Tabrakan guys, Puspa. Bus dan truk saling bertabrakan di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Labuhan Dalem, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Kedua mobil ringsek, belasan penumpang bus selamat namun sempat telantar di pinggir jalan hingga beberapa jam. Kecelakaan bermula saat bus sedang melaju dari arah Tulang Bawang menuju Bandar Lampung. Kecelakaan diduga dipicu kurang matangnya perhitungan pengemudi bus yang akan menyalip dua mobil sekaligus dengan kecepatan mobil yang datang dari arah lawan. Bus yang berada di jalur kanan akhirnya bertabrakan dengan truk dari arah lawan. Pak, itu Pak. Sampai dari arah mana teman? Saya dari sana. Terus? Di depan itu ada mobil pribadi dua, pelan-pelan. Langsung motong kanan. Oh gitu. Iya. Langsung ngantem kendaraan Bapak ya? Ngantem saya. Saya udah buang sini. Jauh. Ini mau kemana nih Pak? Saya mau pulang ini. Dari store? Mau store Teguh. Oh gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa ini Pak ya? Ya alhamdulillah nggak apa-apa Pak nih. Ya. Kaget aja sih. Bisa kok jalan. Kecelakaan tidak beranggut korban jiwa, namun sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Sementara itu, perjalanan belasan penumpang bus kemudian dipindahkan ke mobil lain untuk diantarkan sampai tempat tujuan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kalau mau disalahin Pak? Unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPRD berlangsung memanas. Massa merusak pagar kawat berduri yang dipasang polisi di depan gerbang gedung DPRD. Massa berhasil merangsek ke halaman gedung DPRD, namun harus kembali berhadapan dengan barikade ratusan polisi yang menjaga demo. Aksi saling dorong kembali terjadi saat massa berusaha masuk gedung DPRD. Aksi yang memanas akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Lampung, Ningrum Gumai, menemui massa dan mengajak perwakilan massa melakukan dialog. Namun ajakan ini ditolak oleh massa sebab tuntutan mereka hanya satu, yakni menuntut Presiden dan DPR RI segera menghentikan revisi Undang-Undang Pilkada. Hasil pertemuan dengan massa tadi Ketua gimana Pak? Yang pertama, perwakilan kolak mereka satu sama lain belum kompak. Apa yang mau disampaikan dan apa yang mau didiskusikan, kemauannya belum ketemu. Tapi prinsipnya selaku DPRD Provinsi Lampung, kami apa yang menjadi aspirasi mereka, pertama mengawal konstitusi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengawal proses demokrasi pilkada ke depan. Yang ketiga, apa yang sudah diputuskan oleh KPU menjadi bagian tidak terpisahkan yang harus juga kami kawal selaku DPRD Provinsi Lampung. Itu aja. Demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada berakhir setelah masuk jadwal sholat Jumat. Massa membubarkan diri dengan tertib. Sementara itu, informasi terkini DPR RI akhirnya sepakat membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut karena mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 7 jam, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung Jumat malam menetapkan 5 tersangka koruptor pengadaan dan pemasangan jaringan pipa PDAM Rilau, Bandar Lampung. Mereka yakni 3 diantaranya dari pihak kontraktor PT Kartika Eka Yasa dan 2 lagi adalah PNS yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dan petugas yang mengondisikan lelang proyek. Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Sini Pak. Pak, ada yang mau disampaikan? Pada kasus ini, tim penyidik menemukan adanya pekerjaan dan pembelanjaan barang fiktif.
Kerugian negara ditaksir mencapai 19,8 miliar rupiah dari nilai total proyek sebesar 87,1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Bandar Lampung tahun 2019. Tim penyidik telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa spam Bandar Lampung tahun 2019 di perusahaan daerah minum Werliu Kota Bandar Lampung. 5 orang tersangka tersebut yaitu DS selaku pemilik pekerjaan. Yang kedua, inisial SP selaku orang yang memanipulasi dokumen penawaran PT Kartika Ekayasa. Inisial S selaku PPK PDAM Werliu berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi. Keempat, inisial AH selaku Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa. Kelima, inisial SR selaku Kabak PPJ Kota Bandar Lampung tahun 2019 atau Pokja yang mengkondisikan lelang dengan meloloskan PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang lelang. Penetapan tersangka pada kasus ini setelah tim penyidik memeriksa 40 saksi dan 3 ahli. Para tersangka kini ditahan di Lapas Waihui untuk menjalani pemeriksaan dan menunggu jadwal persidangan. Penyidikan kasus ini masih terus dikembangkan untuk mencari tahu keterlibatan tersangka lain. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan terpidana kasus korupsi menjalani sidang peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Terpidana meminta asetnya yang disita supaya dilelang untuk menambah uang pengganti kerugian negara. Sidang peninjauan kembali ini sudah dilakukan 2 kali karena pada sidang perdana permohonan terpidana ditolak. Sidang dengan jaksa KPK ini dilakukan terpisah karena Zainuddin Hasan sedang ditahan di Lapas Cibinong. Kita akan ajukan bukti berupa putusan-putusan yang saling bertentangan, artinya putusan-putusan ada perkara yang lain maupun ada sepitan dari perkara Pak Zainuddin Hasan ini yang pada prinsipnya perkara lain itu menyatakan bahwa aset-aset yang disita itu dikurangkan dengan jumlah UP, uang pengganti. Jadi dalam perkara ini tidak ada kerugian negara tetapi uang pengganti. Bang, untuk harapan kita Bang setelah PK pertama kita ditolak dan di PK kedua ini Bang seperti apa? Harapan kami tentunya supaya putusan pengadilan itu dapat dilaksanakan, tidak terjadi perdebatan antara jaksa selaku eksekutor dengan terdakwa atau terpidana, maka kami berharap bahwa putusan itu amar putusannya harus jelas. Apa yang ada dalam pertimbangan hukum itu dimasukkan dalam amar putusan. Pihak KPK menyatakan masih akan mempelajari permohonan Zainuddin Hasan dan akan memberikan jawaban pada sidang selanjutnya. Nanti untuk jawaban kami sebenarnya akan jawab di minggu depan. Terkait detail-detailnya nanti kami juga sampaikan di setelah sidang minggu depan. Karena hari ini kan agendanya hanya mendengarkan memori PK dari pemohon. Itu juga sementara masih kami bahas. Nanti jawaban detailnya semuanya atau resumenya nanti kami sampaikan di sidang. Zainuddin Hasan sebelumnya divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah karena kasus korupsi dan pencucian uang. Hakim juga memvonis adik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut mengganti kerugian negara 66,7 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.